Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Ulia Syahrul sebagai orang pertama. Perkenalkan, nama saya Faisal Zafar Septian dengan NIM 11021-94075. Nah, di sini saya sebagai orang kedua. Nama saya Rio Junior, saya sebagai orang ketiga. Nama saya Wafid Faiza, saya sebagai orang keempat. Kami akan mempresentasikan artikel kami. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan menjelaskan abstraksi dari kelompok kami. Pertumbuhan teknologi yang begitu pesat menyebabkan alat-alat elektronik yang semakin maju pula. Dan masyarakat merasa bahwa alat-alat elektronik yang mereka miliki sudah usang dan perlu diganti. Hal ini menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap alat-alat elektronik dan meningkatnya pula sampah-sampah elektronik yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Sampah elektronik atau electronic waste atau e-waste ini mengandung bahan-bahan berbahaya seperti logam mulia, logam berat, logam, dan zat beracun lainnya. Bahan-bahan itu pun berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan sekitar. Maka dari itu diperlukan penanganan yang baik bagi masalah ini. Penanganannya yaitu sosialisasi, recycle, atau metode teknologi lainnya. Latar belakang pada artikel ini adalah yaitu mengenai pengelolaan sampah di Indonesia yang belum baik, dan masalah sampah ini sudah menjadi sangat serius. Masyarakat Indonesia juga belum mengetahui pentingnya pengelolaan sampah, yaitu dengan mengelompokkan sampah berdasarkan bahan penyusunnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh United Nations University dalam The Global E-Waste Monitoring 2014 menyebutkan bahwa setiap orang di Indonesia membuang sampah elektronik sebesar 3 kg. Kemudian berdasarkan hasil konvensi Basel Annex ke-8 menyebutkan bahwa sampah elektronik itu memerlukan penanganan secara khusus yang agar tidak menimbulkan masalah kesehatan karena merkuri yang dihasilkan oleh sampah elektronik tersebut. Ada batasan masalah dalam artikel ini, yaitu berfokus pada masalah pengelolaan sampah elektronik yang belum baik. Rumusan masalahnya yaitu pertama, apakah dampak negatif dari merkuri yang dihasilkan oleh sampah elektronik. Kemudian yang kedua, apakah sudah ada upaya dari pemerintah dalam penanganan sampah elektronik ini. Lalu tujuan dari artikel ini adalah yang pertama, memaparkan bagaimana dampak negatif dari sampah elektronik ini, dan yang kedua, memaparkan upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah sampah elektronik ini. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu memaparkan bahaya dari sampah elektronik. Kemudian yang kedua, memaparkan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah sampah elektronik ini. Nah, pengelolaan elektronik adalah peralatan elektronik yang tidak terpakai. Nah, itu kita harus mengolah baik dan benar. Jika tidak, maka akan mengakibatkan efek kesehatan dan lingkungan. Nah, dalam metode ini ada 3. Nah, yang pertama itu adalah dengan pembakaran. Dalam pembakaran ini itu akan menghasilkan logam atau uap yang akan dimanfaatkan untuk menjadi tenaga listrik. Nah, yang kedua itu akan pengelolaan daur ulang. Nah, pengelolaan daur ulang ini akan didaur ulang dan akan diperbarui dan dimanfaatkan lagi. Nah, yang ketiga ini adalah pengolahan sampah modern. Nah, pengolahan sampah modern ini zaman sekarang itu sudah lebih canggih, lebih modern. Nah, terutama dalam pengolahan sampah ini. Nah, pengolahan sampah ini yang salah satunya adalah hipotenal. Nah, hipotenal ini akan barang mentah dan akan dimasukkan ke
reaktor. Nah, dan akan menghasilkan uap yang dengan suhu 200 derajat. Dalam proses itu diaduk dalam pengadukan kurang lebih 2 jam. Setelah proses penguapan menghasilkan produk homogen. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai dampak buruk kandungan merkuri pada sampah elektronik bagi kesehatan. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sampah elektronik tergolong ke dalam limbah B3, yaitu bahan beracun dan berbahaya. Dalam sampah elektronik banyak sekali zat yang berbahaya, salah satunya adalah merkuri. Merkuri merupakan senyawa kimia yang bersifat toksik dan juga korosif. Merkuri dapat bercampur dengan unsur lain yang ada di alam. Merkuri yang masuk dalam tanah dapat mencemari tanah. Selain itu, apabila merkuri dibakar, uap dari merkuri yang masuk dalam tubuh manusia mengakibatkan kerusakan sistem saraf dan sistem pencernaan manusia. Meskipun tubuh manusia memiliki kekebalan akan racun, kerusakan yang diakibatkan oleh merkuri bersifat akut atau permanen. Sehingga apabila kerusakan ini berkelanjutan, maka dapat menyebabkan pada kematian. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi sampah elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 1 tentang pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya, pemerintah Indonesia menetapkan 2 cara untuk menanggulangi sampah elektronik, yaitu ekspor dan recycle atau daur ulang. Untuk bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang, pemerintah menetapkan ekspor untuk mengurangi timbunan sampah elektronik di wilayah Indonesia. Dan untuk bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pemerintah Indonesia menetapkan untuk mendaur ulang sampah tersebut dan menjadikannya sebuah produk yang dapat digunakan kembali. Dengan hal ini, pemerintah Indonesia telah dianggap berkontribusi dalam penanggulangan sampah elektronik di wilayah Indonesia. Jadi, kesimpulannya adalah sampah elektronik merupakan ancaman bagi lingkungan dan manusia. Hal ini menjadi isu bukan saja di Indonesia, tetapi di negara lain. Dan masing-masing negara memiliki cara sendiri untuk menanggulangi masalah ini. Pembuangan sampah yang tidak tepat dan tidak teratur dapat menyebabkan bertumpuknya sampah elektronik yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan. Pengelolaan sampah yang tepat dan baik dapat mencegah terjadinya penumpukan sampah. Cara-caranya itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sosialisasi, recycle, dan teknologi lainnya. Salah satunya itu teknologi hipotermal. Saran dari kelompok kami adalah masalah sampah elektronik ini bukan saja tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab masyarakat juga. Maka dari itu, masyarakat harusnya lebih sadar tentang pentingnya masalah ini. Dan pemerintah pun seharusnya memberikan fasilitas yang baik kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan tentang pengetahuan sampah elektronik ini. Dan diharapkan agar dapat membuat program di mana masyarakat dapat mengelola sampah elektronik menjadi alat yang lebih berguna lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.